Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa kembali hadir dalam kajian mingguan kitab Al-Hikam oleh Al-Imam Ahmad Ibni Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu wa ardah wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aradat himmatu salikin antakifa indama kusifalaha illa wa nadathu hawatiful haqiqah alladhi tatlubu amamak wala tabarrajat zawahirul mukawwinati illa wa nadathu haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Kalau pada pertemuan minggu yang lalu yang tadi sampun dipun mutolaah kembali nggih, pada hikam 19 yang kita bahas pada minggu lalu, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan bahwa hendaknya kita dalam menekuni suatu bidang pekerjaan atau kemudian kita ingin keluar dari sebuah pekerjaan, maka hendaknya menetap atau keluarnya kita dari sebuah profesi itu upayakan sebisa mungkin bukan dengan bahasa nafsu, tapi hendaknya kita belajar untuk mengikuti suara ilahi, suara ketuhanan. Dalam arti hendaknya dalam mengambil keputusan-keputusan itu bukan hanya semata mengikuti apa yang menjadi keinginan hawa nafsu saja. Akan tetapi kita belajar keputusan-keputusan yang diambil, kita tetap berada di suatu profesi tertentu atau kita kemudian pindah ke profesi lain, itu hendaknya kita berupaya untuk menyesuaikan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hikam 20 yang kita akan bahas hari ini, kata Ibnu Athaillah Sakandari, ma aradat himmatu salikin antakifa indama kusifalaha. Tidaklah keinginan seorang salik, himmah itu adalah ya bisa disebut dengan keinginan yang menggebu-gebu. Okay. Maka dalam bahasa Arab cita-cita juga disebut himmah. Ya. Karena cita-cita itu adalah sesuatu yang diimpikan,
yang hendak digapai dan sangat menggebu-gebunya kita ingin mendapatkan itu, maka disebut himmah. Ma'aradat himmatu salikin, tidaklah seorang salik memiliki keinginan yang menggebu-gebu untuk bertumpu pada suatu perkara. Artinya misalnya ingin mendapatkan, ingin mengejar ya barang apa yang hendak dia dapatkan, atau jabatan, atau kekuasaan, atau apapun lah dari kenikmatan dunia ini. Pada saat seorang salik, dia keinginannya menggebu-gebu ingin memiliki ya sesuatu yang dia inginkan. Indama kusifalaha illa wanadathu hawatiful haqiqah alladzi tatlubu amamak. Melainkan ada suara ya, suara hakikat. Suara hakikat artinya ya tidak terdengar oleh telinga kita, tapi hanya akan terdengar oleh hati nurani kita yang bersih. Di situ akan ada panggilan, hatif, hawatif itu jamak dari hatif. Maka dulu HP itu disebut hatif, telepon disebut hatif. Karena hatif itu definisi awalnya adalah suara tanpa rupa, ya, disebut hatif. Maka dulu telepon disebut hatif, disebut suara tanpa rupa. Tapi rupanya kalau dilihat sekarang, ya, HP misalnya model-model baru sekarang rupanya kurang sesuai kalau disebut hatif. Kenapa? Karena HP model baru sekarang ini, modern ini, ada suara, ada rupa. Kita bisa video call, bisa melihat langsung bertatapan ya wajah. Nah, itu berarti bukan hatif lagi. Tidaklah seorang murid, tidaklah seorang salik, ketika dia menggebu-gebu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dari kenikmatan-kenikmatan dunia ini, entah itu bentuknya jabatan, kekuasaan, harta, kekayaan, melainkan akan ada panggilan dari suara hakikat. Artinya panggilan suara hakikat ini artinya yang memberikan bisikan kebenaran. Apa katanya? Alladzi tatlubu amamak. Sebenarnya yang engkau cari itu masih ada di depannya. Masih ada di depan. Maksudnya belum finish. Artinya jangan hanya tertumpu pada apa yang kau inginkan. Contoh misalnya, saya sebagai seorang salik, seorang murid yang menghendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingin Allah, yang nak Allah kalau bahasa Malaysianya. Kemudian saya menginginkan ya, bagaimana saya ingin mendapatkan mobil misalnya. Saya menggebu-gebu. Ya. Maka di balik keinginan saya yang menggebu-gebu ingin memiliki mobil mewah, itu sebenarnya ada suara hakikat yang membisikkan, yang tentu tidak akan didengar oleh telinga, ya, tidak akan dapat didengar oleh telinga kepala ini, hanya akan dapat didengar oleh hati nurani yang terdalam, yang bersih dari kontaminasi nafsu, syahwat. Akan ada bisikan yang masuk, yang nyelonong ke dalam hati nurani kita. Kalau dikatakan hati nurani, hati yang bersih, bukan hati tirani. Kalau hati tirani itu hati yang masih penuh dengan ambisi-ambisi nafsu. Ada hati nurani, ada hati tirani, ya, yang buas, yang rakus, hati nafsu tirani namanya. Tapi kalau suara hati nurani itu suci, bersih, ya, membimbing. Akan ada bisikan yang masuk, yang nyelonong ke dalam hati itu mengatakan, alladzi tatlubu amamak. Yang kau cari itu, hai abrar, masih ada di depanmu. Maksudnya, kalaupun toh
kamu menginginkan untuk mendapatkan mobil yang mewah, tapi ingat, perhatianmu jangan tersita untuk mobil ini sepenuhnya. Karena kamu ini seorang salik, orang yang menginginkan ridhonya Allah. Maka jangan engkau habiskan perhatianmu sepenuhnya, engkau sita untuk mobil ini. Karena ada di depanmu, ya, keinginan harapan puncakmu masih ada di depan, dalam arti akhirat. Ya, masih ada di depanmu. Dalam arti kenikmatan akhirat, engkau belum sampai finish. Artinya jangan sampai perhatian kita, ya, kemudian keinginan kita sepenuhnya tersita untuk kenikmatan dunia ini. Kalaupun toh misalnya, oke, Allah menghendaki saya, Allah meridhoi saya punya mobil. Artinya apa yang saya impikan betul-betul terwujud. Tapi tetap, suara nurani ini, bisikan hakikat ini, tetap harus kita respon. Ya, tetap harus kita respon. Dalam arti supaya ketika kita mau dapat memiliki mobil itu, lagi-lagi kita tidak menjadikan hati kita sepenuhnya diberikan kepada kenikmatan dunia yang rupanya mobil itu. Tetap kita harus punya pandangan ke depan, orientasi ke depan, yaitu orientasi kita, orientasi Allah. Kenikmatan kita, kenikmatan, ya, bukan yang bersifat sekarang di dunia ini. Sehingga kalaupun toh kenikmatan dunia itu berhasil kita genggam, namun kita tidak akan lupa atas tujuan utama kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud, ya. Tidaklah seorang salik memiliki keinginan atau cita-cita yang menggebu-gebu untuk dapat sampai, untuk dapat bertumpu pada apa yang dia inginkan, melainkan akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan terdengar suara hakikat, alladzi tatlubu amamak. Sebenarnya apa yang kamu cari belum sampai finish di sini, tapi masih ada di depan. Artinya, ya, supaya kita tidak terkungkung keinginan kita hanya pada hal-hal yang bersifat duniawiyah. Wala tabarrajat zawahirul mukawwinat, dan tidaklah kemudian Allah menyingkap. Tabarrajat itu melucuti, menelanjangkan, dan tidaklah kemudian Allah menelanjangkan dari mukawwinat. Ya, mukawwinat ini ya apa, dunia dan seisinya, bisa berupa jabatan, kedudukan, ya, kekuasaan, kecuali ketika Allah lucuti pakaian dari kenikmatan dunia ini, entah itu jabatan, kekuasaan, harta, sebenarnya juga ada panggilan suara hakikat, ya, dengan mengatakan, mengutip ayat Quran, innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami, ya, kami ini kenikmatan dunia, entah harta, jabatan, kekuasaan, ya, kami semua ini menjadi ujian. Ujian dari perjalananmu. Apakah kamu ingat Allah, ataukah kamu tersita perhatianmu, hatimu, engkau berikan, ya, sepenuhnya kepadaku, kata kenikmatan dunia ini. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini, jabatan, harta, kekuasaan, kami ini adalah ujian bagi kamu. Seandainya kita bisa mendengar suara itu, apa yang kenikmatan dunia yang ada ini, seandainya kita bisa mendengar dengan telinga kita, maka dia mengatakan, innama nahnu fitnatun fala takfur. Sungguhnya kami ini adalah ujian bagi kamu. Ujian untuk yang dapat menghambat engkau dapat ridho Allah, yang dapat menghambat engkau untuk mencintai akhirat, yang dapat menghambat engkau untuk, ya, takut pada Allah. Kami ini adalah ujian. Betapa banyak coba orang yang kemudian hanya karena jabatan dia lupa diri, ya, takutnya kepada Allah sudah hilang. Betapa banyak orang gara-gara harta hilang rasa malunya, hilang rasa, ya, merasa diperhatikan oleh Allah. Nah, berarti apa yang ada dari kenikmatan dunia ini sebenarnya menjadi ujian semua, ya, menjadi ujian semua.
Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami semua ini adalah ujian bagi kamu, maka jangan ingkar. Ya, jangan ingkar. Artinya dikasih jabatan, jangan anggap jabatan yang diberikan pada kita itu sebagai suatu yang pantas untuk kita banggakan, untuk kita sombongkan, bukan. Justru itu adalah amanah yang harus kita pertanggungjawabkan. Maka jangan sampai engkau kufur. Ya. Misal ada orang oleh Allah diamani jabatan, diberi jabatan. Ya. Itu adalah ujian. Akankah menjadi orang amanah? Jangan malah dengan amanah jabatan yang Allah berikan malah digunakan untuk korupsi dan seterusnya. Untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mencekik masyarakat. Nah, ini kan berarti dia menjadikan jabatannya sebagai alat untuk ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka jangan sampai terbuai, jangan sampai tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Baik, kita lihat syarahnya sekarang. Wa ma aradat himmatu salikin. Tidaklah himmah, cita-cita seorang salik, ai syairin ilallahi ta'ala. Kalau dikatakan salik, artinya orang-orang yang orang-orang yang berjalan menuju Allah. Artinya yang orientasinya adalah Allah. Ya. Tidaklah seorang salik memiliki cita-cita, keinginan yang menggebu-gebu. Antakifa indama kusifalaha. Ya, fi asna'is suluk, pada saat dia sedang menempuh perjalanan. Minal ma'arifi wal asrar wal anwar. Ya, dari pengetahuan-pengetahuan, rahasia-rahasia, cahaya-cahaya. Bi ayyara annama wasala ilaihi minal ma'rifah wa dzauqil ahwal wa munazalatil maqamat wa huwal ghayatil wusqa wan nihayah. Seperti halnya ketika seorang salik itu oleh Allah sudah mulai diberikan pengetahuan-pengetahuan, atau sudah Allah mulai berikan zauq itu rasa ruhani, atau sudah Allah mulai berikan dia makomat, kedudukan ruhani, ya, itu dianggap sebagai puncak dari tujuannya. Ya, kalau misalnya ada orang salik yang masih permulaan, kemudian dia setelah mengamalkan zikir misalnya oleh gurunya, lalu kemudian rizkinya semakin lancar, semakin urusannya semakin mudah. Jangan tertipu di situ. Ya. Sehingga kalau tertipu di situ, dia menganggap bahwasanya perjalanan ruhaninya sudah selesai. Dia menganggap bahwa perjalanan spiritualnya sudah finish. Karena sudah merasa, wah, ini saya berarti dalam bertoriko, atau saya di dalam menempuh perjalanan ruhani, berarti saya sudah selesai. Buktinya, setelah saya mengamalkan zikir dari guru saya untuk di dalam thariqah, misalnya di dalam tasawuf, lalu rezeki saya tambah lancar, kemudian urusan saya tambah lancar. Ya, lalu sudah merasa sampai di situ, sudah merasa selesai sudah. Ya, nah, maka ini justru merupakan penghambat di tengah perjalanan, pembegal sebenarnya, yang membegal kita untuk menuju Allah. Ya, atau lebih tinggi lagi, lebih halus lagi, seorang salik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, diberi ujian melalui apa? Melalui mukasyafah. Disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hal-hal yang gaib. Dia sehingga dapat merasakan apa yang tidak dapat dirasakan orang lain. Nah, kalau bertumpu di situ, ya, berdiri di situ, puas di situ, bisa menjadi sebagai penghalang untuk sampai ke tujuan. Karena menganggap apa yang dia dapatkan itu sudah menjadi hasil dari prestasi yang dia tanam, yang berupa apa? Yang berupa zikir dan seterusnya. Baik. Fatakifu himmatuhu indahu wa yata'asyaqahu wa yuhibbuhu. Sehingga dengan dia menganggap bahwasanya pengetahuan-pengetahuan yang Allah berikan, kemudian makom-makom ruhani yang Allah singkapkan, atau bahkan hal-hal yang luar biasa yang mulai nampak dia rasakan, kalau dia bertumpu di situ,
maka dia akan terbuai, ya, akan berhenti di situ. Lupa kalau tujuannya adalah Allah saja. Kalau guru kami sering mengatakan Allah wabas, ya, Allah saja, ya, Allah saja, bukan yang lain, bukan untuk mendapatkan mukasyafah, bukan untuk mendapatkan, ya, mendapatkan maslahat, bukan, tapi hanya Allah saja, hanya Allah, hanya mau Allah, tidak untuk yang lain. Ya, itu tujuan utamanya. Sehingga kalau sekarang menempuh jalan rohani ini, kemudian dia sudah mulai mengamalkan zikir, ya, zikir dari guru, kemudian merasa bahwa dia semua urusannya lancar, semua, ya, rizkinya tambah mengalir deras, merasa puas, sudah merasa dirinya berhasil. Lah, ini adalah penyakit yang sangat halus, ibarat api yang membara di dalam sekam. Tahu nggih? Api yang menyala di dalam sekam. Keluar memang nampak tidak ada apinya, tapi kalau kita pegang ke dalam, wah itu, ya, berbahaya. Sama begitu. Kalau ada di dalam hati kita merasa puas dengan pencapaian kita, ya, arahnya ini bukan berarti kita kemudian tomak loh gimbotan, tapi artinya arahnya adalah supaya kita tidak salah dalam mencari orientasi. Jadi orientasi kita adalah Allah, bukan untuk mencari bukan untuk mencari kelebihan, untuk kemudian mencari mukasyafah, bukan untuk mencari, ya, anugerah-anugerah. Itu adalah bonus, kalau didapatkan bonus. Jangan sampai bertumpu di situ. Karena kalau kita sampai bertumpu di situ, maka kita tidak akan sampai ke tujuan, bahkan lupa dengan tujuan awal. Lah, ya, sering kan dulu saya contohkan, misalnya panjenengan dari Taiwan, oke? Mau ke di mana di Taiwan itu tempat yang paling spesial? Contohnya? Ke Iling I, Pak. Iya, Pak. Iling I. Nggih, Ilii, nggih. Nggih, di sana panjenengan ada acara di sana. Taruhlah di sana ada acara komprensi muslimat misalnya, atau komprensi fataya. Di sana sudah disediakan disediakan tempat, ya, yang menjadi tujuan utama kita ke LA di sana. Ketika kita berangkat, di jalan itu ketemu dengan ada pertunjukan seni, ya, ada jualan barang murah, kemudian kita jumpa lagi dengan, ya, air mancur yang indah misalnya. Lalu kita berhenti di situ, merasa asik di situ, maka kita bisa lupa dengan tujuan utama, yaitu LI yang ingin menghadiri konferensi muslimat. Paham nggih? Atau contohkan yang di Jawa Timur saja misalnya. Tujuan kita mau pergi ke Kota Pahlawan, ke Surabaya, di Masjid Al-Akbar atau ke Ampel lah. Kita mau ziarah ke Kanjeng Sunan Ampel. Kita berangkat, ya, kita berangkat dari Madiun umpamanya. Kita berangkat dari Madiun. Tapi di sepanjang perjalanan dari Madiun ke Surabaya, sampai di Madiun, ya, kita melihat di situ ada pertunjukan reog Ponorogo. Lalu kita turun di situ, kita nonton dan merasa asik, ya, merasa asik di situ. Kalau kita merasa asik di situ, kita bisa lupa tujuan utama, itu mau ke Sunan Ampel. Paham nggih? Kemudian lagi ke kita lepas Madiun itu ada Nganjuk. Di Nganjuk di situ ada pasar murah, ada bazar murah di situ. Lalu kita berhenti lagi di situ, asik belanja, ya, asik belanja di Nganjuk. Lupa kalau tujuan utama kita adalah Surabaya. Atau misalnya kita sampai apa setelah Nganjuk? Jombang. Nggih, atau apa ke Jombang nggih? Nggih, Jombang. Sampai Jombang, di situ kita ada, ya, ada pertunjukan lagi yang asik, ya, ada pertunjukan khusus kesenian Jombang. Kita berhenti di situ, asik, ya, lupa dengan tujuan utama kita. Atau sampai lagi Sidoarjo,
Sampai Sidoarjo juga begitu. Ada jualan murah di situ. Ya, ada jualan murah. Lalu kita berhenti. Dan kita di situ asik. Maka kita tidak akan sampai kepada tujuan utama yaitu Surabaya. Itu Kanjeng Sunan Ampel. Sama begitu juga. Kalau kita misalnya perjalanan menuju Allah, perjalanan menuju Allah kan perjalanan hati loh. Tujuan utama kita adalah untuk mendapatkan ridho Allah. Tapi di perjalanannya kita dipertemukan oleh Allah oleh banyak sekali hambatan-hambatan. Ada kita dipertemukan oleh Allah melalui apa? Melalui hambatannya berupa rizki, urusan yang lancar. Sehingga kita asik di situ, kita menganggap bahwa kita sudah sampai ini. Kita duduk di situ ya, merasa tenang, merasa asik di situ. Akhirnya kita lupa dengan tujuan utama bahwa ingin dapat ridho Allah. Atau Allah beri kita mukasyafah, Allah kasih kita dapat mengetahui hal-hal yang gaib. Kalau kita berhenti di sana, maka kita akan lupa tujuan utama yaitu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik. Illa wanadathu hawatiful haqiqah. Melainkan akan ada panggilan dari suara hakikat, suara kebenaran. Ail hawatif allati tahtifu ala qalbi, yaitu bisikan yang masuk ke dalam hati min jihatil haqiqah, dari kebenaran al-ilahiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhtamalu annal maknanya adalah illa nadahu lisanu halil haqiqah allati kusifat lahu, yakni akan ada bisikan ke dalam hati yang memberikan nasihat sebenarnya supaya kita tidak tertumpu di situ, supaya kita tidak berhenti di sana. Ya, sir wajidda fis sayri la takif. Jadi seolah-olah suara itu mengatakan, kamu jangan berhenti di sini, ya. Sampean jangan berhenti di Madiun. Tujuan panjenengan adalah Surabaya. Kalian jangan berhenti di Mukasyafah, jangan berhenti di sini, karena tujuan kalian adalah Allah, untuk mendapatkan ridho Allah. Fa innal ladzi tatlub, karena sungguhnya apa yang kamu cari, huwa wusuluka ilal maulak, yaitu untuk kamu sampai kepada Tuhanmu, wa adamu rukuni qalbika, dan supaya kamu tidak condong hatimu ila syai'in siwahu, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, amamak, itu tujuanmu masih ada di depan. Belum lagi. Kamu belum sampai pada tujuanmu. Walaupun sudah diberi mukasyafah, sudah oleh Allah lancarkan rizkinya, urusannya, kamu belum selesai. Karena tujuanmu dalam perjalanan ini adalah Allah, bukan kemudian mendapatkan mukasyafah, mendapatkan kemudahan-kemudahan. Ya, kalaupun mendapatkan kemudahan, jangan lupa Allah, ngaten loh. Jangan tertumpu di situ, jangan terbuat. Fala takif indama kusifalak, maka janganlah kamu berhenti di situ, bertumpu di situ terhadap apa yang disingkapkan kepadamu. Wala tabarrajat, dan tidaklah dilucuti. Ay alharat laka mahasinuha, yakni ditampilkan kebaikan atau di rahasia-rahasia di baliknya. Artinya kalau orang saja dilucuti pakaiannya, ya. Kalau bayi misalnya mau dimandikan, dilucuti pakaiannya, berarti kan apa yang selama ini tersembunyi kan kelihatan semua aurat. Sama begitu juga ketika dunia ini dikuliti, ya, maka lisan halnya juga sudah menunjukkan kepada kita kalau itu hanya merupakan ujian. Ya, contoh sekarang, apa yang kita banggakan dari fisik kita ini? Kita mencintai seorang misalnya, mencintai karena hidungnya yang mancung, kemudian bibirnya yang seksi misalnya. Padahal kalau kita renungkan lebih mendalam, dari hidung yang kita anggap itu sebagai sumber keindahan misalnya, tapi coba apa yang keluar dari hidung? Dari hidung keluar ingus, dari hidung keluar upil, yang notabene adalah hal-hal yang menjijikkan. Kemudian dari bibir, dari mulut keluar apa? Keluar ludah, kemudian keluar air liur yang juga menjijikkan.
Kemudian mohon maaf, ya, misalnya yang diidolakan adalah karena kubul, jalan depan. Dari jalan depan itu keluar air kencing, ya, darah dan seterusnya. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan betapa di balik kenikmatan atau keindahan dunia ini yang banyak sekali kita terperangkap, ya, di dalamnya, terjerat di dalamnya, itu sebenarnya kalau dibuka lisan hakikohnya, kalau dibuka, ya, kalau dibuka maka dia akan jujur bahwa aku ini hanya ujian bagi sampean semua, ya, saya ini hanya ujian bagi sampean semua, maka jangan tertumpu pada saya, ya, jangan bertumpu pada saya. Artinya tetap letakkan harapan sampean Allah, jangan saya. Seolah-olah berkata begitu, ya, seolah-olah berkata begitu. Wala tabrzawahirul mukawinat kataskhiril khalqila wa iqbalihim alaik, dan tidaklah dibuka dari keindahan-keindahan ciptaan. Artinya apa yang kita dapatkan kataskhiril khalqi, seperti kita oleh Allah diberikan anugerah yang berupa orang-orang pada manut sama kita, ya. Wa tausiati fid dunya, rizkinya diparingi lancar, ya. Wa zuhuri khawarikil adat kataskhiril hayawanat, bahkan bisa untuk menundukkan binatang buas umpamanya. Wal masyi 'alal ma, dapat berjalan di atas air umpama. Wat tarabbu fil hawa, bisa duduk di udara, ya. Wal ittila 'ala asraril khalaiq, bisa melihat atau mengetahui rahasia-rahasia orang, ya. Wa taktsiril qalil minat ta'am, bisa memperbanyak makanan yang sedikit. Wa tayil ardi, dapat melipat bumi. Wa nahwi dzalika, ya, atau contoh-contoh yang lain. Yang nafsu itu memiliki kecenderungan, karena kalau orang memiliki kelebihan biasanya nafsu, sifat nafsu yang muncul kan apa? Sifat tinggi hati, bangga diri, ya, itu kemudian sifat-sifat yang sangat berpotensi besar untuk muncul. Illa wanadatu haqaiquha, melainkan hakikat dari keindahan-keindahan, keistimewaan yang Allah kirim, yang Allah beri pada kita itu, dia sebenarnya memanggil, ya. Ai bawatinuha nidaan maknawian, tentu panggilannya bukan panggilan suara yang bisa didengar oleh telinga, ya, tapi suara yang hanya akan dapat ditangkap oleh batin. Dia mengatakan inna walam tas'ur bih, dan kamu tidak merasakan. Apa katanya? Innama nahnu fitnah, sebenarnya kami ini adalah sebagai ujian. Ayyibtilaun wa ikhtibar, sebagai ujian, sebagai cobaan. Fala takfur, maka janganlah kufur, ya, janganlah kamu kufur kepada Allah hanya gara-gara saya. Saya ini diciptakan oleh Allah, jabatan, kekuasaan, harta yang melimpah, kelebihan-kelebihan, ini diciptakan untuk menguji kamu, katalah. Ya, sebagai ujian bagi kamu, jangan bertumpu pada saya. Ay fala taftitan bina, janganlah kamu tertipu, ya, janganlah kamu tertipu dengan saya, janganlah kamu kemudian terperangkap gara-gara saya. Wala takif indana, dan jangan bertumpu pada saya. Wala taj'al nafsuka rikon lana, dan jangan kau jadikan jiwamu terperbudak, ya, terperangkap oleh kami, oleh kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan itu. Fatah tajib bina anillah, sehingga kamu menjadi terhalang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatah tajib anillah li'anna dzalika kufrun lihaqqil mun'im, karena yang demikian itu, kalau sampean terhijab dari Allah karena kami, yakni kenikmatan-kenikmatan yang kita terima, ya, berarti sampean telah kufur terhadap apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi nikmat. Wa syukrun ambil iqbal alal mun'im, dan sampean terhalang untuk mensyukuri nikmat
untuk menghadap, untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal i'radu anhu bil wukuf ma'al mun'im ma'an ni'am aksul matlub. Sedangkan berpaling dari Allah yang memberi nikmat, justru kamu hanya melihat kepadaku sebagai nikmat, itu adalah tujuan yang terbalik. Ya, artinya sebenarnya kan Allah mengirim nikmat supaya kita bersyukur pada Allah lah, ngaten nggih, bukan justru menjadikan kita kufur. Makanya ketika Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau perdana menterinya ya berhasil untuk memindahkan singgasana Balkis, akan ditawarkan. Nah, jadi Nabi Sulaiman itu setelah mengirim surat kepada Balkis ya supaya berkenan untuk masuk agama tauhid atas laporan dari burung hudhud yang habis berkelana menemukan sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang ratu, namun sayang kata hudhud, mereka penduduknya tidak menyembah Allah. Maka Nabi Sulaiman melayangkan surat, ya, melayangkan surat dan diterima oleh Balkis, ya, setelah dibawa oleh hudhud yang isinya ajakan untuk mengikuti agama tauhid. Ternyata Ratu Balkis, ya, beliau kemudian bermusyawarah dengan pembesar-pembesar kerajaan, dengan perdana menterinya, ya, dengan pembesar-pembesar kerajaan, ya, mereka memberikan saran yang bervariasi. Ada yang menyarankan kita kan punya kekuatan besar, ayo kita perangi saja. Ya, kemudian ada yang menyarankan, ya, bagaimana kalau kita kirim hadiah saja. Akhirnya dikirimlah hadiah kepada Nabi Sulaiman. Ya, disogoklah kira-kira begitu. Ketika yang mengantar hadiah sampai ke Nabi Sulaiman, ternyata Nabi Sulaiman tidak menerima. Kata Nabi Sulaiman, apa yang Allah berikan kepadaku jauh lebih besar dibandingkan hadiah yang kalian kirim. Ya. Akhirnya kembali utusan itu melapor ke Balkis. Lalu Ratu Balkis, ya, berencana untuk datang sendiri, ya, untuk ikut hadir maksudnya. Setelah, ya, dikabarkan oleh hudhud bahwa Balkis akan hadir, maka Nabi Sulaiman ingin membuat, ya, kejutan, ya, yaitu apa? Beliau akhirnya membangun istana yang perluasan istana diantaranya disetting ada, ya, ada ruangan yang lantainya terbuat dari kaca, di bawahnya itu ada mutiara-mutiara. Jadi terkesan ada kolam begitu. Ketika Balkis datang, ya, Balkis tidak datang, maka Nabi Sulaiman ingin memberi kejutan berikutnya, yaitu apa? Singgasananya ingin beliau pindahkan, ingin lebih dulu sampai ke istana Nabi Sulaiman. Akan Nabi Sulaiman menyampaikan kepada bala tentaranya, siapa kalian yang dapat mendatangkan singgasana Balkis kemari? Maka Ifrit menjawab pertama, menawarkan jasa dia. Aku bisa untuk mengantarkan kemari sebelum sampean bangkit dari duduk. Tapi Nabi Sulaiman rupanya ingin yang lebih cepat. Maka berkatalah, qala alladzi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an takum qabla an yartadda ilaika tarfu. Maka orang yang Allah ajari ilmu kitab, yaitu Perdana Menteri Nabi Sulaiman sebenarnya itu Asif bin Barkhoya, dia mengatakan, aku mampu untuk mendatangkannya sebelum panjenengan selesai berkedip. Setelah selesai Nabi Sulaiman berkedip, betul-betul kursi singgasana Balkis sudah ada di depannya. Lalu setelah itu Nabi Sulaiman mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita. Aashkuruni am akfur? Apakah aku kufur ataukah bersyukur? Artinya keajaiban-keajaiban yang seperti itu, ya, sebenarnya bukan untuk menjadi penghalang bagi kita, ya. Hendaknya kita semakin kenal pada Allah, berterima kasih pada Allah, jangan justru kita kufur. Oke, kiranya ini saja dulu kajian kita hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, membawa maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin bisirri asrari al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allahumma ij'alna wa awladana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati tamamaha min rahmatik. Ya Allah ya Aziz ya Ghaffar ya Karim ya Sattar ya Halim ya Jabbar innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Aimurul maghdubi alaihim waladdallin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.